are you doing, Dad? Dad, what are you doing? Dad! Suatu malam di sebuah rumah yang memperlihatkan kehidupan harmonis sebuah keluarga, seorang pria bernama Don dan sang istri yang bernama Irene hidup di rumah itu bersama kedua anak gadis mereka yang bernama Sarah dan Amy. Dan di malam itu pun kita akan diperlihatkan dengan sifat yang terlalu overprotektif dari Don saat ia melarang Sarah untuk menghadiri pesta bersama rekan-rekannya. Hal itu pun ditanggapi dengan bijak oleh Irene yang berpikir bahwa keinginan Sarah itu masih wajar sebagai cara menikmati masa mudanya. Namun tetap saja Don sama sekali tak mendengar omongan dari istrinya itu. I don't see what the big deal is, just a party. Going. That's final. Go to your room. Listen to your father. Saat malam semakin larut, Sarah berhasil keluar dari rumah dengan mengendap-ngendap tanpa sepengetahuan sang ayah, dan pacarnya yang bernama Chris telah menunggu Sarah di tepi jalan. Let's get out of here. What'd you catch up? Sementara itu, Irene mencoba untuk menemui Sarah di kamarnya dengan mengetuk pintu. Namun saat berkali-kali pintu diketuk dan Sarah tak keluar juga, sang suami pun datang ke sana dan lalu membuka pintu itu secara paksa. Don yang mengetahui Sarah berhasil pergi melalui jendela kamar pun tak mampu menahan amarahnya dan menganggap bahwa Sarah adalah sumber masalah di keluarga mereka karena selalu membangkang perintahnya. Di sisi lain, Sarah yang berhasil kabur dari sang ayah pun terlihat menikmati pesta bersama rekan-rekannya dan juga Chris. Di mana saat mereka menemukan momen yang tepat untuk berduaan, Chris pun mengungkapkan perasaannya pada Sarah hingga keduanya pun larut dalam suasana bucin yang membuat Sarah pulang di keesokan paginya. Sementara itu, Don yang belum tidur sejak semalam terus menunggu kedatangan Sarah. Di mana tak lama kemudian, Sarah pun pulang dengan diantarkan oleh Chris dan lalu berniat untuk masuk ke rumah melalui pintu belakang. Namun seketika, Chris menghentikannya dan meminta Sarah untuk masuk melalui pintu depan. Thought I said no. You can't make up your own rules. Don lalu mempertanyakan hubungan Sarah dengan Chris yang dijawab sinis oleh Sarah. Apalagi saat sang ayah berkata bahwa Sarah harus minta izin dulu kepadanya jika ingin berpacaran dengan Chris, sekaligus menuntut Sarah untuk patuh pada aturan yang dibuat olehnya. Permission to date motorcycle boy? Selisih paham sempat terjadi antara mereka, namun Sarah bergegas masuk ke kamarnya karena muak pada sang ayah. Menjelang sore, Sarah mengungkapkan pada Amy dan sang ibu terkait keinginannya untuk traveling ke berbagai negara sambil bekerja. Dan saat Don mendengar perbincangan mereka, ia pun terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Di mana ia lalu buru-buru menuju bunker dan menggeser rak yang ada di sana, yang ternyata ada ruangan tersembunyi di balik rak buku tersebut yang hanya diketahui olehnya. Dan sepertinya ada rencana yang sedang disiapkan oleh Don. 3 bulan kemudian, Sarah pun akhirnya lulus kuliah dan bersiap dengan rencananya untuk keliling dunia sambil bekerja. Dan sesampainya di rumah, Sarah dan sang ibu pun memperhatikan Don yang selalu sibuk dalam 3 bulan terakhir di ruang bawah tanah, tanpa mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Don. Setelah istrinya pergi, Don menghampiri Sarah untuk membantunya mengangkat sebuah peti ke ruang bawah tanah. Dan tanpa curiga sedikit pun, Sarah bersedia membantu sang ayah. Sesampainya di sana, Sarah pun terkejut saat tahu ada ruangan lain di balik rak buku dan bertanya pada ayahnya terkait ruangan itu. Di mana Don menjawab jika ruangan itu sudah ada dan dibangun oleh pemilik sebelumnya untuk tempat perlindungan dari bom. Hingga ketika Sarah berada di dalam, ia pun seketika panik saat sang ayah tiba-tiba menguncinya di tempat yang diketahui kedap suara itu. Dan meski Sarah memohon untuk dibukakan, sang ayah pun sama sekali tak menggubrisnya.
Sarah pun lalu membuka kotak kayu yang dibawanya tadi bersama sang ayah, yang ternyata berisikan beberapa pakaian dan barang miliknya. Di mana Sarah lalu mencoba untuk membuka kode keamanan pintu itu. Dan setelah 3 kali gagal mencobanya, aliran listrik di sana seketika terputus. Yang alhasil, Sarah hanya bisa berteriak berharap belas kasihan dari sang ayah yang mau membukakan pintunya. Mom! Hello! Hello! Sementara itu, Irene terlihat panik saat tahu Sarah belum juga pulang hingga malam dan mencoba untuk melapor pada polisi sekaligus meminta Amy menanyakan pada Chris yang mungkin saja Sarah ada di sana. Namun, berbeda dengan Don yang hanya duduk santai seolah tak peduli dengan apa yang terjadi pada Sarah. Rini, let's just go to sleep. She'll be here when we wake up. Amy, call Chris. Esok harinya, nasib sial kembali dialami Sarah saat ia lagi-lagi gagal membuka kode keamanan pintu itu, yang membuat kipas angin di sana mati dan akhirnya sirkulasi udara di ruangan itu pun terhenti. Di hari keempat, Sarah yang mendengar suara langkah sang ayah yang menuju ke sana pun segera bersembunyi. Dan ketika ada kesempatan untuk kabur, Sarah harus tertangkap kembali oleh Don karena ruangan itu ternyata memiliki pintu ganda. Sarah pun lalu bertanya pada sang ayah terkait alasan mengapa ayahnya tega berbuat seperti itu kepadanya, di mana Don menyebut jika Sarah pantas mendapatkan itu karena tak menghargainya sebagai ayah dan juga sering membangkang padanya. Hingga di hari itu pun akhirnya serabi lempi cara menjadi santapan nafsu bejat ayah kandungnya sendiri. Di sisi lain, upaya penyelidikan atas hilangnya Sarah mulai dilakukan oleh pihak berwajib dengan melibatkan nama Chris sebagai orang terdekat yang memiliki hubungan dengan Sarah untuk diinterogasi. Namun saat itulah, Don yang baru datang pun berhasil memanipulasi keadaan dengan menyebut jika hilangnya Sarah mungkin berkaitan dengan keinginannya untuk traveling ke berbagai negara. Terlebih saat tak ditemukannya tas dan beberapa barang pribadi milik Sarah. Dan meski hal itu dibenarkan oleh Irene tak percaya jika Sarah pergi begitu saja tanpa berpamitan terlebih dulu kepada orang tuanya. We've already filed a missing persons report. And it'll be Sarah. Well, thank you. Kembali pada Sarah yang meratapi nasibnya saat ini terkait sang ayah yang harusnya menjaga dan melindunginya, justru malah merenggut kehormatan serta menghancurkan masa depannya. Terlebih upayanya untuk bisa keluar dari sana selalu gagal. Beberapa hari kemudian, Chris yang pernah dihubungi oleh pihak berwajib atas hilangnya Sarah pun mendatangi rumah Sarah dan bertemu dengan Don. Yang mana saat itu Don sengaja merekayasa cerita dengan mengatakan bahwa Sarah pergi bersama seorang pria teman masa kecilnya yang kini keduanya disebut tinggal bersama di Florida. Dan alhasil, Chris yang mendengar cerita bohong itu pun merasa sakit hati. Right after graduation. Singkat cerita, memasuki hari ke-21 Sarah terkurung di sana, Don datang ke sana bertepatan dengan ulang tahun Sarah, yang saat itu Don membawakan kado ulang tahun berupa gaun merah untuk Sarah. Dan Sarah pun diizinkan untuk mengatakan satu permintaan. Yang jelas Sarah hanya ingin sang ayah mengeluarkannya dari sana. Akan tetapi permintaan Sarah itu ditolak mentah-mentah oleh Don, yang hanya mengabulkan permintaan Sarah untuk disediakan TV dan jam dinding. Namun ternyata ada maksud dari kebaikan Don, yang rupanya inginkan Sarah untuk melayaninya. Sekaligus ingin Sarah berhenti memanggilnya ayah, yang secara tidak langsung, Don meminta Sarah menganggap mereka layaknya pasutri, hingga tak ada pilihan lain untuk Sarah selain menuruti keinginan ayah bejatnya itu. Dad, Dawn. Call me Dawn. Setelah 1 tahun Sarah terkurung di sana, Sarah pun kini terlihat sedang hamil tua dan bersiap menyambut kelahiran anak pertamanya hasil perbuatan bejat ayah kandungnya sendiri. Dan hanya dengan bermodalkan buku panduan ibu hamil, Sarah berjuang seorang diri dan akhirnya berhasil melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Mary. Memasuki tahun keempat Sarah terkurung di sana, yang saat itu Sarah sedang hamil anak kedua Don, di mana Sarah yang khawatir dengan tumbuh kembang anaknya pun meminta pada Don untuk mengeluarkannya dari sana.
Namun, hal itu mendapat penolakan keras dari Don yang pergi meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Setelah itu, Don didesak Irene untuk membayar detektif yang lebih kompeten supaya mereka bisa segera menemukan Sarah. Namun, Don menolak keinginan sang istri karena merasa jika mereka sudah terlalu banyak keluar uang selama proses pencarian Sarah yang hasilnya tetap nihil. Karena fakta sebenarnya, Don tak mau perbuatan busuknya terungkap. Do you wonder if she's happy? Maybe she's dead. And I don't care what kind of money it costs. We have a daughter right here. 7 tahun lamanya, Sarah terkurung di sana bersama Mary, serta anak keduanya yang bernama Michael, yang saat ini sudah berusia 3 tahun. Namun karena tak pernah terkena sinar matahari dan tak bisa menghirup oksigen alami, Mary pun mengidap asma kronis yang menurut Sarah perlu segera mendapat penanganan medis dari dokter. Akan tetapi, Don menolak keinginan Sarah serta memaksa Sarah menggunakan obat-obatan seadanya untuk mengatasi penyakit asma kronis Mary tersebut. You're the mother now. You handle it. Hey! Hey, she needs a doctor! Sementara itu, Chris yang belum menemukan titik terang tentang keberadaan Sarah pun menemui Amy dan bertanya terkait nama Steve yang disebut Don adalah teman masa kecil Sarah yang konon Sarah pergi bersama pria itu. Namun nama itu sangat asing bagi Amy sebagai saudara kandung Sarah dan mulai mencurigai ayahnya, hingga ia berpikir jika Don adalah orang di balik hilangnya Sarah. God, I miss her. Beberapa tahun telah berlalu, dan kini Sarah sedang hamil anak ketiga dari ayah bejatnya itu, di mana saat itulah Mary yang sejak kecil terkurung di tempat itu pun meminta pada Sarah untuk merasakan kehidupan di luar sana. Dan disinilah kesabaran Sarah diuji saat ia berusaha untuk menenangkan putrinya itu. Shh, quick, careful of the branches. Wait, stop! Waterfall! Careful! Seiring waktu, nama Steve yang diceritakan Don pada Chris pun sampai di telinga Irene dan lalu menanyakannya langsung pada Don, yang saat itulah Don beralasan bahwa ia sengaja mengarang cerita itu pada Chris karena di matanya, Please adalah pria rendahan yang pantas mendapatkan itu. Hingga kesombongan Don itu pun membuat Irene semakin muak pada sang suami dan pergi meninggalkannya, di mana saat Don mengejar Irene itulah, Amy melihat kunci basement itu tergeletak di bekas tempat ayahnya duduk, yang langsung mengambilnya untuk kemudian pergi ke basement tersebut. Sialnya, Amy yang belum menemukan petunjuk apapun di tempat itu justru keburu dipergoki oleh Don yang langsung memarahinya. Find what you were looking for. That is on you. That is always on you. Singkat cerita, anak ketiga Sarah hasil dari perbuatan bejat Don pun akhirnya lahir yang diberi nama Thomas. Namun karena kondisi di sana semakin tak memungkinkan, Sarah pun memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya agar anak ketiga mereka dilawat oleh sang ibu di dunia luar. Di mana Don akhirnya setuju dengan ide itu setelah Sarah menjanjikan jika ia bisa melayani Don dengan maksimal sekaligus untuk mengurangi beban finansial di sana. Mengingat kini Don sedang dalam kesulitan ekonomi karena menanggung kehidupan di dunia luar dan juga kehidupan Sarah serta anak-anaknya di dalam bunker itu. Bayi itu pun akhirnya diletakkan di depan rumah di dalam keranjang disertai dengan sebuah surat palsu yang dibuat Don dengan mengatasnamakan Sarah agar sang ibu merawat bayinya. Namun Irene tak melihat surat asli yang dibuat Sarah yang terselip di semana yang berisikan tentang keberadaannya di bunker yang disekap oleh Don dan meminta sang ibu untuk melaporkannya pada polisi. Yang justru surat itu ditemukan Don dan akhirnya Sarah pun menjadi luapan amarah Don. You haven't learned a thing. Setelah 17 tahun lamanya, Sarah dan anak-anaknya terkurung di sana. Yang saat itu Mary pun telah beranjak dewasa dan terlihat cantik walau hanya dengan makeup seadanya. Yang mana Don lalu menatap dengan tatapan beda pada Mary, seolah penuh nafsu. Yang seketika itu langsung diperingatkan oleh Sarah agar tak berbuat macam-macam pada Mary. Come here, set the table. Michael, help your sister. Don yang mendapat teguran dari Sarah pun merasa tersinggung, meski faktanya benar ia tertarik pada Mary. Hingga ia pun berlalu pergi dari bunker itu dengan mematikan aliran listrik yang membuat sirkulasi udara di sana menjadi terhambat. Suatu hari, terlihat rembesan air dari dinding tembok yang sepertinya telah rapuh. Dan saat itulah Sarah meminta pada anak-anaknya untuk membuat pijakan, karena dia akan melubangi dinding tembok yang rapuh itu menggunakan sendok, agar udara di luar bisa masuk ke dalam ruangan itu. Oh my God.
Setelah berhasil melubanginya, Sarah kemudian mengambil sebuah senter, lalu memasukkan tangannya ke lubang itu dengan senter yang menyala, berharap ada seseorang yang bisa melihat cahaya senter darinya. Seorang pria yang tak sengaja melintas di sekitar sana pun melihat cahaya senter itu dan kemudian menghampiri Don untuk menanyakan terkait cahaya yang berasal dari arah rumah Don. Di mana Don yang tak mau rahasianya terbongkar pun lalu mengusir pria itu dari rumahnya. Don yang mengetahui hal itu lalu meluapkan amarahnya pada Sarah dengan memukulinya, meski saat itu Sarah sedang hamil anak keempat. Dan alhasil, Sarah pun mengalami pendarahan hebat pada kandungannya, dan membuat bayi dalam kandungan itu lahir lebih cepat dari waktunya dengan kondisi tak bernyawa. Suatu hari, Michael dan Mary mengatakan pada Don terkait keinginan mereka untuk hidup di dunia luar. Namun, Don menyebut bahwa hal itu tergantung Sarah apakah bisa bersikap baik padanya. Yang jelas, hal itu membuat Michael dan Mary justru menyalahkan Sarah atas keberadaan mereka di tempat itu. And I'm doing the best that I can. This is your fault! You are the reason we're down here! I just want to go outside! Me too! We just want to go outside, Mom! Setelah semuanya mereda, Michael dan Mary pun meminta maaf pada sang ibu atas apa yang telah mereka lakukan, di mana saat itulah Sarah mengungkapkan siapa sebenarnya Don, yang tak lain adalah ayah kandung Sarah, sekaligus ayah dan kakek dari anak-anak yang dilahirkan Sarah. I grew up upstairs with my sister Amy. I had a mom and dad too. Don is her husband, who is also my dad. Memasuki 19 tahun penderitaan Sarah yang terkurung di bunker bersama anak-anaknya, Don datang hanya dengan membawa makanan seadanya, dan itu pun harus cukup untuk 1 bulan ke depan, yang jelas membuat Sarah marah, hingga pertengkaran pun terjadi antara Don dan Michael ketika Don caci maki Sarah dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Michael! Hey! Beberapa hari kemudian, petaka kembali terjadi pada Don. Ia dipecat dari pekerjaannya, yang jelas membuat Don pusing karena harus menghidupi 2 keluarga sekaligus, hingga pertengkaran pun terjadi antara Don dan Irene. Until I get another job! When is that gonna be? Don yang sudah buntu pikirannya pun akhirnya nekat meracuni Sarah serta anak-anaknya yang ada di bunker menggunakan asap knalpot mobil yang disalurkan ke bunker itu. Namun Thomas yang kini sudah tumbuh dewasa pun menghentikan perbuatan Don tersebut. Hey, Slugger. What are you doing? You okay? Memasuki 20 tahun Sarah terkurung di sana, di mana saat itu kondisi asma Mary pun semakin parah, yang membuat Sarah memohon pada Don agar membawa Mary ke rumah sakit, dan berjanji bahwa ia akan menjaga rahasia Don tersebut. He's a good kid. Yeah, okay, well, if you really care about him, you don't. I won't say anything, I swear, I won't say anything, please! Fine. Fine. We'll go to the hospital. Sesampainya di sana, Mary pun segera mendapat penanganan medis, dan saat itulah dokter yang merawatnya pun merasa curiga karena belum adanya riwayat kesehatan Mary di rumah sakit itu. Namun saat Don sibuk memberi berbagai macam alasan, Sarah terus mengamati sekitar karena berpikir inilah saat yang tepat untuknya terbebas dari jeratan Don selama 20 tahun. Tepat saat Don membuka pesan di HP-nya, Sarah memanfaatkannya dengan menumpahkan air ke formulir itu, hingga ketika Don ingin mengambil formulir baru, Sarah segera pergi untuk mencari pertolongan. Sarah pun bergegas menghampiri dokter yang tadi menangani Mary dan menceritakan semua yang terjadi padanya selama ini, hingga saat Don mendekat, seorang polisi datang menghampiri dan lalu menangkap Don. He's going away for the rest of his life. We're safe. We're free. Setelah penangkapan Don, Mary dan ketiga anaknya pun kini bisa terlepas dari belenggu Don dan bisa merasakan kehidupan di dunia luar. Dan di hari itu pun, Chris datang menemui Sarah dengan rasa cinta yang sama meski sudah 20 tahun lamanya mereka terpisah, sekaligus memberikan helm berwarna pink serta mengajak Sarah untuk mewujudkan impiannya yang ingin traveling ke berbagai negara sambil bekerja. Dan setelah 20 tahun lamanya impian itu tertunda, Sarah kini bisa mewujudkannya.